Selama 175 tahun, 30.000 artefak Jawa terpendam di Belanda. Tapi hanya dalam satu pertemuan bersejarah, Presiden Prabowo Subianto berhasil membuat Raja Willem Alexander menyepakati pengembaliannya. Momen penting ini terjadi Jumat lalu di Istana Haus ten Bosch, Den Haag. Bukan sekadar diplomasi ekonomi atau pertahanan, tapi juga misi budaya, membawa pulang pusaka bangsa yang lama dirampas. Gila, siapa sangka sejarah bakal berputar kayak gini? Setelah 175 tahun lamanya dijarah Belanda, akhirnya pusaka bangsa Indonesia berhasil dibawa pulang. Lebih dari 30.000 artefak berharga, dari keris kerajaan sampai mahkota peninggalan Nusantara, resmi kembali ke tanah air berkat langkah berani Presiden Prabowo Subianto. Dunia pun tercengang, sementara Malaysia cuma bisa melongo melihat Indonesia menorehkan sejarah yang bikin bulu kuduk merinding. Langkah ini bukan terjadi begitu saja. Selama puluhan tahun, para sejarawan dan diplomat Indonesia berjuang keras menuntut pengembalian artefak yang dirampas sejak masa penjajahan. Tapi baru di era Prabowo, suara Indonesia benar-benar menggema di Eropa. Ia datang bukan dengan retorika, tapi dengan strategi diplomatik yang tegas dan berwibawa. Akhirnya, Belanda pun tak bisa mengelak dari fakta sejarah dan menyerahkan kembali harta budaya yang dulu mereka rampas. Bisa dibilang, ini bukan sekadar diplomasi budaya, ini pemulihan martabat bangsa. Artefak-artefak itu adalah simbol jati diri dan kebesaran leluhur yang selama ini tercecer di museum asing. Ketika kapal yang membawa koleksi itu bersandar di pelabuhan Indonesia, suasananya bukan sekadar seremonial, tapi seperti napas bangsa yang lama tertahan akhirnya dilepaskan. Rakyat bersatu dalam kebanggaan yang tak ternilai. Di sisi lain, langkah ini juga menampar keras mental kolonialisme modern. Dunia Barat selama ini terbiasa memandang negara-negara bekas jajahan sebagai pihak lemah. Tapi kini, Indonesia membalikkan narasi itu. Dengan kepala tegak, Prabowo berdiri di jantung Eropa, menagih apa yang menjadi hak bangsa. Dan ketika Raja Belanda akhirnya menyerah, dunia tahu, Indonesia bukan negara yang bisa dianggap enteng lagi. Malaysia sampai ikut kaget. Negeri jiran yang sering merasa di atas angin mendadak kehilangan kata. Mereka menyaksikan bagaimana Indonesia berhasil menundukkan bekas penjajah dengan cara yang elegan dan bermartabat. Di media sosial, warganet Malaysia ramai membahas momen itu. Ada yang kagum, tapi banyak juga yang iri. Karena bagaimanapun, cuman Indonesia yang berani berdiri di hadapan mantan penjajahnya dan berkata, "Kembalikan hak kami." Langit